Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Afilian View dan masih membahas tentang perlukah reshuffle, dan saya masih bersama Denny Purbasari dari ekonom dari UGM. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai pertanian ya. Kenapa pertanian menjadi penting dengan perdagangan? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, pemerintah baru-baru ini langsung mengeluarkan Perpres di mana 14 komoditas itu akan distabilkan ketika menjelang Lebaran dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat seakan-akan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang akan semuanya ditangani oleh pemerintah gitu. Nah, ini kan buat swasta membuat mau investasi mikir-mikir dulu gitu. Jangan-jangan semua mau diintervensi baik harga maupun juga stabilisasi misalnya. Nah, kalau ini terjadi apakah mungkin sih pemerintah mampu untuk menangani semua ini? Jadi begini Bu, sekali lagi sebenarnya pelajaran di masa lalu itu bisa kemudian kita pakai. Jadi yang dulu tuh nggak selalu jelek gitu ya, ada sesuatu yang bagus. Bahwa pada tahun 2011 kalau tidak salah Ibu, pada saat itu 2011-2012 barangkali, ketika pada saat itu harga kedelai naik, Ibu mungkin masih ingat tentang itu. Ya, betul. Harga kedelai naik, kemudian harga tempe tahu naik, kemudian terjadi protes, dan kemudian pemerintah pada saat itu berusaha untuk mengatur harga, melakukan kebijakan HPP. Apa yang terjadi Ibu? Tidak berjalan, tidak efektif. Itu satu produk Ibu. Nah, kemudian yang terjadi adalah ini dan sekarang terjadi ketika Bulog akan membeli beras petani karena HPP-nya ditentukan di luar lebih mahal, maka banyak petani menjual keluar. Akibatnya Bulog tidak bisa menstabilkan harga begitu. Nah, itu terjadi juga loh sekarang gitu. Jadi dua pelajaran penting bahwa di masa lalu belum jauh masanya Ibu, karena pada tahun 2011 atau 2012 itu penetapan harga atau pengaturan tata niaga kedelai itu gagal. Kemudian pada zamannya Pak Harto yang terjadi adalah swasembada beriringan dengan impor. Impor digunakan untuk stabilisasi harga. Saya kira dua pelajaran penting ini bisa ditarik kepada masa kini. Nah, terkait dengan bahan pertanian Ibu, ini saya kira Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan dan Kementerian Teknis yang lain ini barangkali perlu untuk merenungkan bahwa harga itu sebenarnya kan jujur Bu, refleksi dari scarcity. Kalau misalnya harga itu naik, berarti menunjukkan bahwa supply tidak mencukupi, apapun alasannya, apakah itu karena kering, karena kekeringan, hama, tikus, wereng, atau gagal panen karena kebanjiran, apapun itu Bu, atau distribusinya, atau mungkin ada yang hoarding Ibu, bisa jadi seperti itu. Namun bahwa ketika itu harga naik, disitulah kemudian stok atau kemudian kebijakan impor itu kemudian bisa masuk. Sinyal bahwa harga mulai merangkak naik, dan itu sebenarnya kalau ke produk pertanian relatif seasonal, yang terjadi itu bisa diduga, dan kemudian itu harus beriringan dengan kebijakan perdagangan, yaitu impor Ibu. Tetapi jadi kalau bahwa dua hal ini, kementerian ini sebenarnya kalau kita lihat kinerjanya jauh di bawah yang diharapkan ya, karena ini kan ujung-ujungnya harus ada evaluasi juga nih dua kementerian ini gitu ya. Karena kemudian ujung-ujungnya bagi rakyat banyak Ibu, sebenarnya yang dilihat itu adalah harga-harga bahan pangan. Pemerintahnya mau apa, yang penting harga pangannya buat dia stabil gitu ya. Dan itu kan kemudian mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat kita. Katakanlah kalau pendapatan kita naik tetapi kemudian ada inflasi, yang terjadi adalah itu pasti akan tergerus juga daya belinya. Jadi, dan ini Ibu, saya kira perhitungan-perhitungan seperti proyeksi tentang konsumsi, proyeksi tentang supply atau pasokan, semuanya adalah proyeksi. Kalau itu proyeksi Ibu, maka pasti kita tahu ada error. Kita tahu ada error. Bagaimana kita kemudian bisa tahu misalnya saja luas lahan padi, kemudian produktivitasnya, mana yang beririgasi, mana yang tidak. Pokoknya kesimpulannya ini dua kementerian ini perlu dilihat kembali, karena rakyat tuh pokoknya yang penting stabil. Dari hasil survei tadi kan menunjukkan seperti itu ya. Nah, sekarang dikaitkan dengan ekspor. Kalau kita lihat ekspor kita kan cenderung menurun ya, dan kelihatannya ada target dari Kementerian Perindustrian ya, di mana ingin membuat industri atau hilirisasi itu makin tinggi ya. Bahkan kalau perdagangan pengen 300% kenaikan ekspor, artinya 300% kenaikan ekspor itu kan harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dong gitu. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan di dalam Kementerian Perindustrian ini belum nampak ada kebijakan yang signal lah, paling tidak signal ya. Kita kan nggak bisa ngelihat hasilnya dalam waktu pendek, tapi signalnya belum ada. Dari sisi insentif belum kelihatan mau kemana ya. Bahkan IC akan membuat kongres tentang industri karena melihat kondisi industri kita itu sudah setengah mati gitu. Nah, gimana melihat industri di Indonesia nih berkaitan dengan kebijakannya? Kebijakan untuk kembali membangkitkan industri itu saya kira
berkaitan dengan banyak hal. Pertama, jelas saja bahwa pengusaha akan berinvestasi dan membangun industrinya jika pasarnya jelas. Sekarang pasarnya sedang turun, Ibu. Jadi dari aspek insentif itu sudah agak berkurang. Yang kedua adalah kemudian tentang biaya investasi itu sendiri, biaya modal. Kita tahu bahwa biaya modal sekarang dengan ketidakpastian misalnya saja kurs rupiah, kalau misalnya pengusaha tersebut akan mengambil misalnya saja utang yang berbasis dolar atau even yang utang yang di dalam negeri, itu kan cukup mahal. Yang ketiga, Ibu, itu ketenaga kerjaan. Jelas ketenaga kerjaan menjadi isu. Dan yang keempat yang sangat fundamental jelas infrastruktur, Ibu. Infrastruktur ya sebenarnya. Jadi artinya di sini Kementerian Industri harus berkaitan dengan perhubungan juga, ya kan? PU khususnya begitu ya. Nah, cuman yang saya lihat ada lupa, yaitu melibatkan pemerintah daerah. Jadi semua itu mau diatur di pusat, padahal sebenarnya bagaimana menstabilkan harga itu kan bisa mengajak pemerintah daerah ya. Bahkan baru-baru ini gubernur-gubernur itu berkumpul untuk mengatakan kita akan bantu, yang penting ada dana yang digunakan untuk menstabilkan harga di daerah. Jadi mereka antar provinsi itu melakukan kerjasama begitu. Nah, kelihatannya di sini mekanisme undang-undang otonomi daerah dengan pemerintah pusat ini tidak link gitu loh, sehingga hanya melihat ini adalah transfer dana ke daerah, tapi tidak ada link atau koordinasi antara departemen dengan daerah. Seperti apa nih, termasuk industri dan stabilisasi harga? Iya, Ibu, saya pikir dana itu bukan isu, Ibu, kalau di daerah. Kita tahu bahwa banyak sekali sebenarnya dana transfer daerah yang sudah diberikan sejak awal tahun itu bahkan ke daerah. Sekarang sudah hampir 700 triliun ya? Iya, total sekarang ini sekitar 270 triliun, Ibu. 270 triliun, dan karena aturannya adalah kalau tidak habis bisa dipakai di tahun yang akan datang, yang terjadi ini membuat daerah kurang punya insentif untuk kemudian segera bisa nanti tahun merealisasikan. Depan, gitu ya? Betul, Ibu. Ini agak berbeda dengan aturan anggaran yang di pemerintah pusat. Nah, jadi menurut saya anggaran bukan isu, tetapi koordinasi, iya betul itu isu. Dan kemudian leadership ya, Ibu, ya, bahwa pemerintah pusat katakanlah mengharapkan ini dan mengharapkan dukungan daerah dalam bentuk seperti ini, dan kemudian monitoring progres dan juga fasilitasi kepada pemerintah daerah jika pemerintah daerah ada masalah yang terkait dengan mungkin peraturan perundang-undangan yang itu ditetapkan di pusat. Nah, karena industri sekali lagi membutuhkan sinyal itu, Bu. Kemudahan-kemudahan jadi seperti kalau begitu sebenarnya keterlibatan daerah, misalnya bagaimana mengunggulkan daerah-daerah yang punya produk unggulan berbasis ekspor misalnya. Nah, ini kan kita belum gali ya. Artinya di Kementerian Perindustrian sendiri kita nggak ngelihat bagaimana mengajak daerah untuk daerah unggulan atau produksi unggulan itu diberikan insentif, atau paling tidak mereka memberikan satu kebijakan-kebijakan. Malah kalau kita lihat sekarang seolah-olah populis, tetapi masyarakat merasa dirugikan. Salah satunya misalnya kelautan ya. Sekarang ini banyak keluhan pengusaha, kapal asing tidak boleh, tapi di dalam negeri sendiri belum ada kapal-kapal. Akibatnya banyak ikan tidak bisa tertangkap dan akhirnya pengusaha berhenti, nelayan berhenti. Nah, kebijakan seperti ini di satu sisi buat rakyat senang, tapi rakyat yang lain nggak senang. Gimana nih? Nih evaluasi terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan. Kalau saya melihat, saya orang yang percaya dengan private sector itu akan selalu berusaha, Ibu, mencari katakanlah modal atau alat usaha yang terbaik, yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Nah, ketika ada satu katakanlah sumber untuk mengakses barang modal ini ditutup, yaitu tidak boleh mengimpor, Ibu. Maka yang terjadi adalah dia kan kemudian pilihannya menjadi lebih sedikit. Nah, tentu saja kalau misalnya kualitasnya itu sama tidak masalah. Tetapi kalau misalnya kualitas atau spesifikasi teknis itu tidak sesuai yang dia butuhkan, maka yang terjadi adalah barangkali dia tidak akan atau tidak akan berinvestasi atau melakukan ekspansi. Jadi saya pikir ini, Ibu, jangan terburu-buru. Ini lesson untuk pemerintah yang sekarang, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Harus kemudian benar-benar ditimbang, dan kalau itu cost benefitnya tentu saja, yang terjadi adalah kalau jangan buru-buru dan harus menimbang, itu kan berarti harus duduk di meja dan kemudian melihat harus dianalisa impact ya terhadap suatu keputusan, dan konsultasi kepada semua stakeholders. Mungkin gini, kita kurang sekarang ini adalah dokumen akademis di dalam membuat suatu keputusan. Mekanisme di dalam membuat kebijakan itu tanpa ada akademis, sehingga itu bisa dibaca semua orang. Nah, mungkin ini yang menjadi pelajaran penting ke depan tuh dalam keputusan, mestinya ada hal-hal akademis yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, sekarang kan kelihatannya kita belum lihat nih dokumennya. Oke, nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Pemirsa, tunggulah sesaat lagi karena kami akan kembali untuk Anda.